Rocks dibagi. Nama yang kembali bermunculan lagi nih setelah kemunculan dari satu karakter luar biasa, yaitu tentu saja Rocks di JB. Tapi apakah benar Bagi ternyata memiliki hubungan yang mungkin tidak terduga dengan karakter Rocks tersebut? Nah, Gajah Pesan di sini kali ini kita akan bahas lagi nih terkait Our Lord kita, Our Messiah, yaitu Bagi the Clown. Dimana sebenarnya ini adalah sebuah teori lama yang kita remake karena kita mendapatkan banyak sekali hal baru, terutama dari satu karakter luar biasa yaitu Rocks di Shebek ini. Dan juga karena banyak dari kalian yang komen dan juga request terkait Bagi ada hubungan dengan Rocks, makanya oke lah kita buatkan satu video khusus biar lebih jos aja untuk pembahasan Bagi ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga bisa bantu like dulu video ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, pembahasan Bagi dan Rocks ini menjadi nih setelah kita tahu kalau ternyata si bangsat Kurohige juga adalah anak dari Rocks secara langsung. Ya benar, mereka ada hubungan darah dan bukan cuma mengidolakan saja. Yang pastinya dari situ bakal bertanya-tanya. Gila banget bang, Our Lord kita alias Bagi, dia satu-satunya Yonko yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang luar biasa. Karena ya baik lagi, Teach adalah anak dari Rocks, Luffy ada Dragon, dan juga bahkan kakeknya Garp yang orang-orang legendaris dan luar biasa. Dan Shanks sendiri anak dari Vigarland Garing, seorang Supreme Commander Gasneck yang bahkan sekarang menjadi Gorosei. Lagi-lagi Gorosei adalah otoritas tertinggi yang ada di One Piece dan Shanks adalah anaknya. Bayangin jadi anak dengan pemilik otoritas tertinggi, dia dapat melakukan apapun. Nah, lalu untuk Bagi, siapakah dia dan apakah dia anak orang penting juga? Karena ini orang out of nowhere tahu-tahu boom menjadi seorang Yonko. Yang kesannya bukankah menjadi sangat banget terkait Our Lord kita ini. Dimana Bagi sendiri kalau kalian sadar adalah karakter yang disandingkan dengan Shanks sejak lama sekali. Dimana Shanks adalah karakter pertama yang dimunculkan Oda di serial ini, dan Bagi pun termasuk karakter awal Oda yang menjadi lawan serius bagi karakter utama kita. Ya memang sih ada Alvida dan juga Morgan. Sebenarnya untuk Alvida ini cukup mencurigakan. Dia musuh pertama tetapi sampai sekarang masih terus dibawa-bawa dan sangat mencurigakan. Untuk Morgan pun kita nggak tahu nih bakal dibawa kemana lagi. Dan untuk Bagi, jelaslah dia diulang-ulang berkali-kali harus berpapasan dengan Baka Senchou kita. Ya dia ini udah ibarat lah musuh seumur hidup Luffy karena selalu muncul mulu di mana-mana, yang bahkan di sebelum saja sudah 2 kali di mana duel awal dan bahkan tepat sebelum ke Grand Line. Lalu juga kalau kalian sadar, nextnya adalah di penghujung bagian pertama Grand Line alias Paradise tersebut, dan itu pun dimulai dari Impel Down dan ujungnya tentu saja adalah Arc Marineford yang menjadi akhir sebelum kita masuki ke bagian time skip. Maka saya juga yakin Luffy akan bertemu dengan Bagi lagi nih nanti di penghujung New World. Atau bukankah keduanya sudah berada di posisi yang sangat setara, yaitu menjadi Yonko, yang bisa dibilang sangat-sangat masuk akal sekali kalau nanti Bagi pasti akan mengincar posisi terujung dari lautan terakhir ini. Dan mungkin pertanyaan lanjutan adalah siapa sih sebenarnya satu karakter Bagi? Kenapa Oda benar-benar membuat satu karakter ini sespesial itu terus dibawa-bawa dari awal sampai 1000 chapter lebih, yang padahal sebenarnya dia adalah salah satu musuh yang dikalahkan oleh Luffy saja, tetapi tak tahu dia terus diulang sampai memiliki taraf yang setara dengan kapten kita. Dan kalau kalian sadar, Bagi juga adalah satu-satunya karakter yang secara langsung sukses nih berhasil merusak harta karun kesayangan Luffy. Ya benar, itu adalah topi jeraminya yang tidak pernah ada satupun orang lain yang bisa melakukan hal tersebut selain Our Bagi kita. Yang bahkan kalau kalian sadar juga, hanya Bagi pula lah orang yang hampir secara langsung nih membunuh kapten kita Luffy tanpa adanya yang bisa diselamatkan lagi, karena Luffy akan dieksekusi tepat di lehernya yang akan terpotong, yang pastinya kalau tidak ada keajaiban penolong dari apapun itu, Luffy pasti akan mati dan One Piece akan tamat. Yang untuk pertolongannya pun kita masih nggak tahu apakah itu ada hubungan dengan Dragon atau tidak. Ya setidaknya seenggaknya Luffy mendapatkan pertolongan. Yang menariknya bahkan pasca hal tersebut pun Sanji berkata, apakah kalian percaya kepada Tuhan? Dimana Tuhan
ini bisa banyak tafsir nih, entah yang nolong Luffy kah atau bahkan Buggy sebagai God itu sendiri yang nanti akan coba kita bahas juga. Yang bahkan pula di satu arc tersebut Smoker yang menjadi lawan sulit Luffy nih di masa full free time skip pun bilang kalau tidak ada satupun bajak laut yang pernah lolos dari pandangannya. Dan di Lojuton sendiri tidak hanya Luffy lah yang lolos, tetapi Buggy pula lolos dari Smoker. Yang bahkan nantinya di Impel Down pula lah kedua orang tersebut yang menjadi dalang di balik pembebasan Impel Down. Yang sebenarnya untuk hal ini pun memang bener banget sih, Luffy nggak akan bisa kabur hidup-hidup tanpa bantuan dari Buggy, dan juga sebaliknya Buggy nggak mungkin bisa selamat tanpa adanya Luffy. Jadi memang bisa dibilang kedua orang ini saling paralel satu sama lain dan sebenarnya saling membantu juga satu sama lain. Yang jangan lupa juga alasan kenapa Buggy akhirnya ikut masuk ke Grand lagi, akhirnya terus berlayar lagi, karena dia ingin mengikuti sepak terjang Luffy alias ingin terus-terusan untuk menghajarnya, yang tahunya sekarang sudah berada di posisi yang setara. Yang sebenarnya hal terkait Buggy pula banyak menjadi hal penting nih, terutama di cover komik kita volume ke-25, di mana semua orang yang ada di sini benar-benar menjadi seorang Yonko. Yang tidak hanya itu, kita juga melihat kan adanya kambing nih yang sedang memakan kertas. Tetapi tahukah hal menarik yang bisa kita cocok logikan dari hal tersebut, di mana kambing ini disebut sebagai god yang mungkin sering dipersetkan menjadi god atau dewa, dan juga kertas sendiri dalam bahasa Jepang dibaca sebagai kami, yang bukankah kami ini sebutan lain sebagai dewa atau god juga. Jadi bukankah lagi kambing god dan juga kami god yang sama-sama membahas tentang dewa. Dan tentu saja kalian bisa menebakkan apa hal perdewaan yang sering dibahas di One Piece, yang sudah pasti itu adalah Klandi. Maka kambing memakan kertas atau god memakan kami alias dewa bisa dicocok logikan Klandi yang nantinya akan memakan atau menghancurkan dewa di dunia One Piece. Yang lagi-lagi tentu saja kita sudah tahu konteksnya kalau itu membahas tentang Klandi dan juga Tenryubito. Tapi apa kalian tahu ada hal yang lebih menarik lagi dibandingin hal tersebut, di mana keempat Yonko yang ada di cover komik halaman tersebut, tiganya bermulut terbuka dan hanya Shanks sajalah yang mulutnya tertutup. Yang apakah ini mengindikasikan kalau bermulut terbuka yang juga identik dengan huruf D karena mulutnya terbuka, dan orang-orang tersebut memang orang-orang penyandang Namadi? Karena bukankah duanya yaitu Luffy dan Teach jelaslah mereka penyandang Namadi, dan satu orang lain yang mulutnya tertutup alias Shanks sudah jelas juga kalau dia adalah seorang Tenryubito yang notabene enemies of God atau musuh dari para Klandi ini. Dan Buggy karena dia juga menganggap apakah jangan-jangan dia benar-benar seorang Klandi juga. Yang apakah mungkin Rocks the Buggy ini sangat real dan sangat masuk akal, yang menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali. Ya tapi mungkin buat satu figuran yang ada di bagian kanan dari cover ini tidak perlu terlalu dihiraukan lah. Yang walaupun sebenarnya bisa aja dicocok logikan karena momen orang figuran ini muncul itu sangat menarik sekali, yaitu ketika Buggy sedang mencari harta karun dari Kapten John, dan Kapten John sendiri adalah kru dari Rocks yang apakah nih nantinya akan banyak berhubungan dengan per Davy Jones yang diucapkan oleh Rocks di chapter terbaru. Tapi mungkin untuk Davy Jones akan coba kita bahas di video terpisah. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah kembali lagi nih ke Buggy dan Rocks the Shebang. Ada hubungan apa kira-kira di antara orang-orang tersebut? Pertama nih, satu hal yang paling mencurigakan dan paling menarik juga adalah orang yang pertama di dunia One Piece menyebut King of the World atau raja dari dunia ini tidak lain adalah Buggy ini sendiri. Di saat orang-orang mungkin fokusnya menjadi King of the Pirates, raja bajak laut, kok aneh banget kenapa Buggy pernah berkata untuk menjadi King of the World yang sangat-sangat berbeda. Yang hal ini pun terjadi ketika dulu di Marineford, yang kita masih sangat jauh sekali lah untuk mengetahui apa sebenarnya konteks King dan juga World yang ada di kata-kata Buggy ini. Yang seiring berjalannya waktu barulah kita bisa mengetahui apa konteks dalam kata-kata tersebut. Ya benar, ketika masuk di chapter 906-907, di situ pun kita akhirnya mengetahui kalau terdapat satu penguasa tunggal di dunia One Piece alias King of the World itu sendiri, dan sudah jelas dia adalah God Imo. Yang gak lama lagi kita tahu kan kalau nantinya Rocks ternyata dia memiliki ambisi untuk menjadi King of the World menurut kata-kata Sengoku, yang bahkan di chapter terbaru kemarin 1155 kita lihat sendiri kan bagaimana Rocks lah yang berbicara seperti itu di hadapan Harald dan juga nakama-nakamanya, yang nanti mungkin untuk turunan-turunannya bahkan Loki pun berkata dia ingin menjadi King of the World. Tetapi kenapa
Bagi adalah orang pertama yang berkata tentang King of the World ini, yang bukankah ini lagi-lagi menjadi sangat sus sekali. Yang gimana kalau dari sisi usia pun cukup mirip ya. Bagi itu berusia sama dengan Shanks di 39 tahun dan Teach 1 tahun lebih tua yaitu di 40 tahun. Teach adalah anak dari Rocks dan juga Shanks adalah anak dari Garling. Di usia-usia ini gak aneh juga kan kalau Bagi ternyata ada hubungan dengan orang super penting lainnya, yang terutama klan D juga. Dan di teori ini kita membahasnya kalau itu adalah Rocks tersebut. Karena kalau iya, ini akan sangat-sangat luar biasa sekali untuk takdir dari Bagi, dimana nanti Roger nih berarti dia menyimpan anak dari musuh-musuhnya di Gath Valley, yang jelas adalah Garling dengan anaknya yaitu Shanks, dan juga Rocks dengan anaknya yaitu Bagi. Yang wow, ini Roger menyimpan anak-anak dari musuhnya, yang sangat wajar sekali kan. Kenapa pada akhirnya nanti dia berbicara kepada Garp kalau seorang bayi tidaklah berdosa dan meminta Garp untuk menjaga Es, yang bukankah ini masuk akal? Kalau dulunya mungkin Rocks atau Garling, yang akhirnya Roger memutuskan untuk kasarnya membesarkan anak-anak dari rivalnya tersebut, yang wow, ini sangat gila sekali. Yang juga bahkan kalau dari lanjutannya lagi, nanti Shirohige sendiri dia bahkan menyimpan anak dari Roger yaitu Es, dan juga anak dari Rocks yaitu Teach, yang bukankah semakin banyak paralel satu sama lain. Rocks sendiri di awal kemunculannya dengan wajah yang sangat jelas ini, dan bukankah ada yang membuat paralel dengan Bagi, di mana dapat kita lihat kalau klop sekali keduanya sangat-sangat mirip. Satu yang bikin kita bisa tahu kenapa jika Rocks dibuat mirip sekali seperti Teach, tentu saja kita bisa melihat dari bentukan hidungnya yang keduanya dibuat sangat-sangat sama persis. Karena selain Teach tidak ada karakter lain di One Piece yang memiliki hidung yang sama seperti dia tersebut. Yang akhirnya ketika Rocks muncul ya udahlah, tanpa udah bilang kalau dia adalah ayahnya pun kita bisa menebak dan berteori kalau sudah pasti Rocks adalah ayah dari Teach karena hidungnya sangat persis sekali. Tetapi kalau kalian sadar, selain hidung dari Teach, terdapat hidung unik lain juga nih yang Oda berikan kepada karakter lain, dan tentu saja itu adalah hidung dari badut kita yaitu Bagi. Kenapa Bagi Oda buat memiliki hidung badut seperti itu? Yang apakah dari lahir langsung begitu atau ada hal yang terjadi nih ketika masa kecilnya yang membuat hidungnya rusak dan kasarnya harus diganti dengan semacam badut tersebut? Karena momen terlama dari Bagi nih yang pernah kita ketahui adalah di 30 tahun saat dia bersama Shanks kecil dan hidungnya memang sudah menjadi hidung badut. Jadi apakah ada rahasia unik di balik hidung badut dari Bagi? Dan tidak berhenti sampai di situ juga untuk masalah kemiripan kedua orang tersebut, yang kalau kita lihat bounty dari Rocks yang Oda tampilkan di chapter 1155 lalu, jelas sengaja banget nih Oda nggak nampilin angkanya dan cuma posternya doang, karena memang ada hal lebih menarik dari bentukan posternya dibandingkan dengan harganya doang. Ya benar, kalau kalian sadar, poster dari Rocks tersebut sangat mirip sekali dengan poster dari Bagi, yang bahkan bisa dibilang sangat identik dan mungkin cuma di mirror doang untuk bentukan tangan dan juga lidahnya yang wow, ini sangat luar biasa. Tapi mungkin yang bakal jadi pertanyaan adalah, tapi bang, kalau Bagi adalah anak dari Rocks, kenapa dia sangat-sangat lemah atau cukup banget? Yang jujur sih, kekuatan Bagi ini menurut saya dia sangat-sangat unik sekali. Pertama, kita diperlihatkan beberapa kali Bagi bertarung bersama Shanks kecil, apalagi melawan bajak laut Excalibur Shirohige di 26 tahun yang lalu, dan bocah Bagi masih bisa mengimbangi pertarungan tersebut. Jadi saya cukup yakin kalau dari sisi kekuatan sebenarnya Bagi itu sangat kuat, namun mungkin nih pasca dia terpisah dari Shanks, dan Shanks sendiri pun yang berkata kalau dia akan melepas mimpinya untuk menemukan One Piece, di situ Bagi semacam patah hati karena yakin sahabatnya yang menjadi Child of Race ini, yang juga sama seperti kata-kata dari Gaban, ternyata rival dan seorang yang harus dilampaui oleh Bagi, dia memutuskan untuk tidak mengejar mimpinya. Yang pastinya hal itu pun sangat masuk akal, membuat Bagi kehilangan motivasi untuk terus tumbuh, dan akhirnya seperti yang dapat kita lihat. Dari situlah Bagi selama bertahun-tahun dia hanya bersantai, bersenang-senang di lautan terlemah East Blue, yang sampai akhirnya seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, dia harus bertemu dengan Luffy yang akhirnya semacam meningkatkan amarah dan juga hal membara nih dari tubuhnya, yang akhirnya terus bergerak ke Grand Line sampai ke New World, yang bisa menjadi seperti sekarang, yang kasarnya dia mengikuti Luffy yang tadi kita bahas di bagian awal. Yang bahkan Bagi lebih serius lagi pasca dia pun tahu kalau Shanks sudah bergerak, yang untuk ini pun kita tahu ya, Shanks bergerak setelah dia melihat poster nikah dari Luffy, yang langsung memutuskan untuk mengklaim One Piece. Yang tidak lama setelah itu pun kita melihat juga kan bagaimana Bagi dia mengeluarkan speech luar biasanya di hadapan para Cross Guild yang lain dan berkata kata-kata yang sangat persis seperti rivalnya yaitu Shanks. Sudah saatnya kita juga untuk mengklaim
One Piece. Yang lagi-lagi dari situ pun saya cukup yakin kalau Buggy pasti memiliki kemampuan yang mungkin tersembunyi, dan akhirnya ketika dia sudah mendapatkan motivasinya, wah, dia pasti sangat luar biasa. Yang juga nih, kalau kita ingat kata-kata Mihawk dahulu, dia berkata kemampuan paling mengerikan dari Luffy adalah dia bisa mengubah siapapun untuk menjadi temannya. Ya benar, kemampuan unik ini sadar atau tidak dimiliki juga nih oleh banyak orang-orang hebat di dunia One Piece seperti Rox tadi, lalu juga Kurohige, dan bahkan untuk Buggy pun dia memiliki kemampuan yang mirip seperti itu juga. Dia dapat membuat orang lain yang bahkan mungkin dulunya musuhnya untuk bisa berlaku bersama, dan akhirnya gue memilih untuk bertarung bersama karakter Buggy ini. Yang bahkan kalau kalian sadar juga, Hajrudin nih, bajak laut Elbaf yang sekarang di bawah Luffy, ingatkan dulunya dia berada di bawah Buggy. Jadi sadarkan seberapa berkarismanya our Lord kita, yaitu Buggy the Clown. Jadi balik lagi, kalau Buggy memang anak dari Rox atau setidaknya dia memiliki Margadi, ini akan semakin masuk akal kalau ingat kata-kata Oden dahulu, di mana Tenryubito dan Dik disebut sebagai enemies of God, alias keduanya saling berkebalikan satu sama lain. Nah, ingat juga dulu Oden pernah berkata di antara Shanks dan Buggy, dan momen persis ketika Buggy sakit ketika mereka akan pergi ke Loftel. Di situ Oden berkata ketika Shanks menemaninya, apakah jangan-jangan karena mereka ini adalah mortal enemy? Yang bukankah sangat menarik sekali, mortal enemy atau musuh yang berseberangan, yang pastinya kemungkinan karena Oden tahu kedua orang ini adalah saling berlawanan satu sama lain, di mana Shanks adalah Tenryubito dan Buggy adalah Klandi, tetapi keduanya menjadi sahabat yang sangat dekat sekali. Jadi jika Buggy benar-benar Klandi, maka kata-kata Oden akan semakin masuk akal yang sudah lama tidak kita hiraukan. Yang dimana banyak juga nih kata-kata Buggy yang menjadi kenyataan, dan salah satunya adalah dia yang menjadi Yonkou, sekarang beneran menjadi Yonkou. Yang apakah nextnya adalah King of the World yang dia katakan sebelumnya, dan itu pun akan menggantikan Imo, dan mungkin perwujudan dari Rox juga yang akan menjadi King of the World ini. Yang ingat juga ya, di awal bertemu Luffy, di saat Luffy bilang ingin menjadi Raja Bajak Laut, di situ Buggy pun bilang, kalau kau raja, maka aku adalah dewa. Yang hal ini pun nyambung nih dengan bahasan dewa terkait Buggy di beberapa menit sebelumnya. Yang menariknya juga, dari semua Yonkou yang ada, hanya Tis lah yang tidak berhubungan dengan Buggy, atau mungkin kita masih belum tahu. Yang apakah misal mereka adalah kedua anak dari Rox, nantinya mereka akan bersatu. Yang wadaw, bukankah ini bakal menjadi game changer yang luar biasa? Dan tapi coba tuliskan nih pendapat kalian terkait Rox the Buggy ini, apakah mereka benar-benar ada hubungan atau mungkin hanya semacam idola saja, di kolom komentar di bawah. Dan mungkin buat kalian yang bilang, lah bang ini video baru, ikut-ikutan channel-channel lain yang udah pada ngebahas tentang Rox the Buggy, yang sebenarnya untuk hal ini pun sudah dibahas juga ya di bagian awal tadi, kalau ini remake dari video lama kita di channel Devil Nomi yang rilisnya sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang kita udah membahas tentang hal ini jauh-jauh lamanya, sebelum bahkan Rox pun muncul. Yang baik lagi lah, One Piece nggak masuk akal, tetapi kita selalu mencari hal yang logis agar penjelasan teorinya dapat lebih masuk akal. Nah, jadi semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.